Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, saya minta kalian berdiri, dicek dulu kerapiannya, dicek dulu takutnya ada sampah di sekitar kalian. Silakan berdiri dulu, dilihat dulu. Bajunya yang tidak rapi rapikan, dasinya yang tidak rapi rapikan. Coba rapikan diluruskan. Baik, kalau sudah silahkan duduk. Silakan. Hari ini marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa silli anfa'na bima 'allamtana. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya. Sebelum saya mulai, saya ingin menyapa dulu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sehat semua? Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Sudah di rumah? Nah, ayo segera move on ya, segera move on. Kemarin kan sudah pulang selama 10 hari ya, Batuta. Masih ingat sama suasana rumah ya, Nak ya? Ya. Yang kedua, program kita yang kedua itu adalah artinya apa? Kita tidak boleh saling membuli, menyakiti dan saling membenci. Puncak Darussalam Garut Internasional. Kelas 9 SMP Puncak Darussalam Garut. Yes, yes, yes. Baik, kita mulai ya. Saya minta sekarang yang tidak masuk hari ini siapa? Banyak. Siapa saja? Seperti biasa kita menggunakan presensi online. Siapa? Arifin Ilham. Kemana yang kita masuk ini? Masih belum ada ya? Sakit ya? Ada lagi hari ini yang sakit kita doakan. Semoga teman kita yang tidak bisa masuk hari ini segera dimudahkan segala urusannya. Kalau yang sakit segera disembuhkan. Kalau yang ada urusan. Sebelum saya mulai, saya ingin minta dua siswa maju ke depan. Ini siapa namanya? Batuta, maju ke depan. Batuta. Saya minta kalian memperhatikan teman kalian. Memperhatikan semua ya. Teman kalian ini diperhatikan. Apakah benar-benar cakep? Perhatikan dari atas sampai bawah. Senyumnya. Manis Pak. Manis ya. Baik, sebelum saya mulai, ini saya akan melakukan tes awal ya. Mengetahui kemampuan kalian. Ya, dipanggilkannya. Langsung dikerjakan. Maka tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi struktur teks deskripsi dari berbagai sumber dengan tepat. Yang kedua, menulis teks deskripsi sederhana dan kaidah pembahasan mengenai orang, tempat atau benda dengan benar. Jadi tujuan kita yang akan kita capai ada dua tujuan, ya. Baik, selanjutnya. Ini, tata konsep yang sudah kita sampaikan dari awal seperti ini. Selanjutnya penilaian. Yang pertama itu sikap, nanti yang dinilai itu dari gotong royong. Yang kedua ada pengetahuan, yang barusan dites dan nanti ada post test. Yang ketiga ada keterampilan, bertelan kritis, keaktifan dan presentasi. Nah, untuk selanjutnya di sini saya mempunyai video. Perhatikan semuanya pada ke depan. Karena ini nanti ada pertanyaan, jadi kalian harus perhatikan dengan sungguh-sungguh dan diingat. Kepulauan Raja Ampat ini adalah surga lain yang ada di Papua. Terletak di barat laut pesisir Papua, Kepulauan Raja Ampat terdiri lebih dari 1.500 pulau
dengan 4 pulau besar, yaitu Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misol. Luas Kepulauan Raja Ampat dan perairan yang melingkupi mencapai 4 juta hektar. Kepulauan Raja Ampat dan Terumbu Karang ini adalah rumah. Kepulauan ini seakan tidak ada habisnya, karena sebagian besar penduduk kepulauan ini adalah masyarakat subsisten oleh aktivitas manusia. Sisi lain, kehadiran para dengan diskusi sesuai dengan metode pembelajaran kita hari ini, bahwasanya metodenya itu adalah metode diskusi kelompok dan presentasi. Sesuai dengan metode itu, saya minta kalian membentuk kelompok menjadi berapa, ada 20 ya? 20 siswa ya? 20. Ya, kalau 20 menjadi 4 kelompok 5-5. Ya. Silahkan dari sekarang, silahkan. Ini sudah 5. Sudah semua? Sudah bentuk kelompok? Baik. Kita urut dari sini. Ini kelompok 1. Ya. Kelompok 1 dipegang dulu. Kemudian ini kelompok 2. Ditulis dulu nama kelompoknya. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. RKPT itu untuk tempat kerja, ya. Yang kedua, saya menyediakan handout atau materi. Materi kita kan tentang title history. Materinya ada di sini. Kalau kalian tidak tahu, nanti kalian bisa melihat di sini, ya, materinya. Kalau misalnya ada yang tidak paham lagi, bisa ditanyakan di sana. Ini. Handoutnya ini sebagai referensi. Baik, sudah pegang semua. Sekarang kita buka. Kalian kan barusan sudah melihat video, ya kan? Ya. Tentang apa video tadi? Di mana tempatnya? Baik. Kalau kalian tidak paham dengan video itu, juga ada teksnya. Nah, kalian bisa baca teks yang sudah disediakan di RKPT. Teks itu sudah sesuai dengan video yang saya tampilkan. Baik. Untuk mempermudah kalian, coba perhatikan. Di situ ada pertanyaan A, B, C. Jadi dalam RKPD itu yang harus kita selesaikan itu ada 3. A, B, C. Yang pertama itu A. Perhatikan ini. Perhatikan semuanya. Setelah kita perhatikan semuanya. Perhatikan. Nah, di situ ada pertanyaan 1 dan 2. Silahkan dijawab. Kemudian di situ ada pertanyaan 1, 2, 3, 4 tentang struktur. Kalau kalian tidak tahu struktur, kalian bisa lihat di handphone. Apa itu deskripsi umum, apa itu deskripsi bagian, apa itu kesimpulan. Ayo, segera dijawab. Karena yang ketiga, perhatikan semuanya. Di sini pertanyaan yang ketiga, tugas kalian itu menulis teks deskripsi sederhana tentang benda, tempat, atau orang yang ada di sekitar itu. Waktunya 5 menit. 5 menit. Ini ada? Pak, Batata bisa perhatikan ada di mana berapa kira-kira di sini? Tinggal tulis yang ada di pasal 1 saja. Mudah kan? Yuk, masuk. Nanti kita akan bekerja di luar. Kita akan menulis teks deskripsi tentang yang ada di halaman sekolah, ya. Perhatikan semuanya. Kalian nanti yang tugas C ini menulis teks deskripsi sederhana tentang halaman sekolah sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan dan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Nanti kalian itu menulis teks deskripsi sederhana yang terdiri dari apa? Judul, apa? Deskripsi umum, deskripsi bagian, dan kesimpulan.
Ada 4 struktur. Jadi kalian menulisnya sesuai itu. Tidak usah terlalu banyak, yang penting kalian lengkap. Deskripsi umum itu tentang pengertian. Deskripsi bagian itu misalkan tentang ciri-ciri, tentang bentuk, di mana tempatnya. Paham? Paham kan? Strukturnya itu kan ada 4, judul, deskripsi umum, deskripsi apa? Bagian, kesimpulan. Nah, yang penting memenuhi itu ya. Dideskripsikan secara rinci. Nah, ada paragraf kedua di kedua. Pertama rohan apa ya? Perkenalan gitu. Kira-kira bisa atau tidak? Ini apa Pak? Hasilnya itu. Dibaca ya. Dibaca. Iya, harus dibaca. Ini yang dibaca dulu di sini. Kelompok 3 nanti berpasangan dengan kelompok 4. Yang mengomentari nanti memberikan komentar. Kelompok 3 memberikan komentar terhadap kelompok 4 dan kelompok 1 saling mengomentari hasilnya. Ya? Baik. Yang sudah dikerjakan bisa kalian tempon dulu. Yang C bisa sudah dibuka. Baik. Sekarang silakan maju, bisa ditempel dulu. Yang penting bisa ditahan dulu. Ini kalau berapa? 3. Kelompok 3 ya. Kelompok 3 di sini. Kelompok 4 mana kelompok 4? Kelompok 2. Baik, karena kalian sudah mengerjakan, ini hasil dari kerja kelompok kalian. Saya minta, baik, yang kelompok 1 ini mengomentari kelompok 2, sebaliknya kelompok 2 mengomentari kelompok 1. Kalau misalkan ada kekurangan, bisa ditambah, nanti diberikan masukan. Kalian tempel nanti di sini ya, ditempel di bawahnya, ya, menggunakan. Di lemarinya boleh Pak. Nah, Di lemarinya boleh Pak Taufik. Hah? Di lemarinya boleh. sudah Sudah di mana saja. Ini kelompok 3 ya. Silakan kalian komentari. Komentari, kemudian hasil komentarnya nanti ditempel di sini ya. Untuk berapa menit? Ini kelompok berapa ini? Kelompok 2. Kelompok 2 yang mengomentari kelompok. Ya, langsung segera. Waktunya ini selesai. Untuk mengomentari sedikit saja. Ini mana dia? Itu perkanan ditaruh di bawahnya. Tidak tahu. Saya langsung ditulis di tempel, tidak apa-apanya. Langsung ditulis.
bawahnya, di bawahnya. Di bawah. Nah, itu. Ayo, segera, karena sebentar lagi kalian akan presentasi. Kelas B kombinasinya bisa kelas B nama lengkap Sudah ya? Sudah? Memang begitu, nah kalau menyalahkan karyawan lain memang banyak. Coba kalau kita buat sendiri itu sulit. Memang orang itu menyalahkan. Nanti disuruh memperbaiki tidak boleh. Harus dengan solusinya. Kalau memberikan komentar harus menyediakan solusi. Jangan hanya memberikan komentar saja. Sudah? Ayo, ini kelompok 3 kita mengomentari kelompok 4. Sudah? Diperbaiki segera. Ayo perbaiki. Sudah? Sudah diperbaiki? Kalau tidak ada yang diperbaiki, kalau diperbaiki. Nanti segera. Dan tidak bosan semuanya. Ayo semuanya. Kita akan melakukan deskripsi sejenak supaya kalian tidak bosan ya. Baik. Kalian pernah mendengar tepuk semangat? Oh. Perhatikan ke depan, perhatikan semuanya. Gimana itu, Pak? Baik, perhatikan. Kalau saya mengatakan tepuk semangat, dang, ding, dung, se, aha, ya, aha, semangat, ya. Oke. Tepuk semangat. Ding, dung, se. Baik, sekali lagi. Puncak Darussalam. Kelas 9 SMP Puncak Darussalam. Baik, kelompok 1 hanya siap, silakan. Siap. Katanya Pak Ustaz. Ya, ampun. Baik, sekarang kelompok berapa yang siap? Apa perlu saya tunjuk? Tunjuk. Baik, saya akan menunjuk kelompok. Jangan lupa ini saja. Presentasikan. Jangan diruntun masalahnya.
Baik, langsung aja ya. Kalau waktu sudah habis, Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Sebelum itu kita izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Fadrahman Dan nama saya Ahmad Fauzan. Nama saya Muhammad Fajri Rizky Langit. dan saya Nafan Rizila Ramadhani. Baik, di sini kita memperhatikan satu objek, yaitu musola. Musola adalah tempat yang sangat baik untuk beribadah, seperti kita bisa berjamaah dan lain sebagainya. Dan juga bisa untuk ngaji, tempat belajar, dan juga bisa untuk istirahat, seperti kadang orang tua kita ngirim atau dan lain sebagainya. kedua ini. Berdua, lanjut. Lanjut, coba Bang. Yang nomor 2. Lanjut. Musola yang ada di Darussalam berada di asrama ICP dan hanya digunakan oleh santri ICP. Dan musola tersebut ada 2 kipas, 4 pengeras suara, 2 gerbang tapi satunya besar. Bagus, ini menggambarkan secara rinci. Nah, secara rinci. Serta terdapat banyak Al-Quran dan lampu untuk menerangi ketika malam, serta terdapat karpet yang warnanya sama seperti tembok tersebut, yaitu hijau. Musola bukan hanya tempat beribadah, namun bisa juga digunakan untuk mengaji, belajar dan lain-lain. And that's on for our terima kasih atas perhatiannya. Kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ya, karena kalian sudah punya melalui tulisan, jadi kalian sudah mengomentari bulannya. Tidak ada diskusi secara lisan karena waktunya sudah habis. Baik, sebelum saya akhiri, saya minta karena sudah selesai bisa dikumpulkan semua pekerjaannya dari kelompok. Kalau sudah selesai, nanti dikembalikan ke sekolah. Kan sudah diperbaiki semua kan tadi kan? Silahkan sekarang kalian kembali ke tempatnya masing-masing tanpa suara. Yuk, langsung saja. Kembali ke tempatnya masing-masing. Sudah ya? Sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Baik, sebelum saya akhiri, karena tadi kan ada tes sebelum kita mulai mengetahui kemampuan kalian. Sekarang saya ingin mengetahui kemampuan kalian setelah mengikuti pelajaran ini. Semoga pertanyaannya ini mudah dan mudah dijawab. Ya, segera langsung dijawab ya saya. Langsung dijawab. Jangan lupa dengan nama dulu. Sudah dengarkan nama perempuan tadi ya? Sudah? Dikumpulkan ya? Baru seperti apa yang lebih baik? Ini ada punya dari temannya, ada yang emoji malu katanya seperti ini. Saya penasaran yang malu kayak gimana. Oh gitu. Ini malu apa nangis ini ya? Sudah ya, baik. Ini ada teman kalian ini yang
emoji seperti ini. Nah, berarti suka berarti ya. Nah, suka sama mata pelajarannya. Baik, sudah. Baik, segera dikumpulkan. Nak. Waktunya sudah mau habis. Segera. Sudah? Ada emoji yang ketawa. Senang. Nanti akan saya lihat emojinya ini. Sudah? Bisa, bisa. Yang lain bisa, masa tidak bisa. Tinggal dua, tinggal tiga. Sudah selesai. Sebelum saya akhiri, mari kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kita pelajari. Ya. Nah, kita simpulkan apa yang disebut dengan teks deskripsi. Deskripsi menggambarkan objek secara nah, struktur teks deskripsi itu ada berapa nah? Dua, tiga, empat. Kalian sudah menemukan semua, tadi sudah menganalisis video dan juga teks, dan kalian sudah membuat teks deskripsi sederhana tentang tempat yang ada di Puncak Darussalam. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Kalian luar biasa sudah aktif semua. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang teks narasi ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang teks narasi atau teks naratif. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Silakan sebelum diakhiri saya minta kalian untuk merapikan tempat dulu. Kalau ada sampah harus bertanggung jawab. Kalau kita mulainya rapi, maka selesainya harus rapi. Diluruskan kalau ada sampah dan bukunya juga dirapikan semuanya. Sudah ya? Sudah siap pulang? Kalau sudah siap pulang, saya sampaikan lagi, kalian bisa belajar di pondok untuk materi selanjutnya, bisa mencari materi di perpustakaan, atau kalian lagi menggunakan internet bisa browsing tentang naratifnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran dari saya, sebelum diakhiri minta ketua kelas dulu untuk memimpin membaca doa ya. Silakan ketua. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktunya belum pulang, jadi kalian tetap di sini ya. Tinggal beberapa menit lagi ya. Tinggal